Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Wahid Mutohar, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Batch 1 tahun 2025, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, program studi Akidah Akhlak. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk mata pelajaran akidah dengan tema menghindari akhlak tercela, yaitu nifaq atau munafik. Nah, anak-anak semuanya, Pak Guru mau bertanya dulu. Siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Angkat tangannya. Ya. Sudah sarapan semua ya? Ya, Pak. Ya. Tadi sarapannya sama apa? Nasi goreng. Sama nasi. Terus sayurnya apa? Labu. Sayurnya? Labu. Labu. Jadi anak-anakku, sebelum kita berangkat sekolah diusahakan untuk sarapan ya, karena biar nanti di sekolah tidak mengantuk, tidak lapar ya, tidak malas juga untuk belajar. Nah, Pak Guru mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Citra Lestari, Iya, Pak. Iswandi, Iya, Pak. Miftahul Jannah, Iya, Pak. Nur Asyifa. Yang baik semuanya, alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita hadir semua. Ya, semoga semuanya sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar ya, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan maju ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, jadi anak-anakku semuanya silakan berdiri. Kita akan menyanyikan bersama. Ya, silakan duduk kembali. Tadi di awal, Pak Guru sudah menyampaikan materi kita pada pagi hari ini, yaitu menghindari akhlak tercela, yaitu nifaq atau munafik. Nah, jadi anak-anakku semuanya, jadi kita dalam kehidupan sehari-hari harus memiliki perilaku yang baik di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat ya. Karena kenapa? Karena kalau kita berperilaku baik, maka kita akan disenangi oleh teman-teman kita ya. Kita menjadi banyak teman seperti itu. Nah, di masyarakat juga kita akan disayangi oleh masyarakat ya. Orang tua juga kita akan senang kalau kita memiliki perilaku yang baik. Jadi anak-anak semuanya ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus berperilaku yang baik. Anak-anak semuanya, siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Beriman kepada Nabi dan Rasul. Beriman kepada Nabi dan Rasul. Siapa yang masih ingat apa artinya beriman kepada Nabi dan Rasul? Saya, Pak. Ya, silakan Atifah. Beriman kepada Rasul berarti percaya dan yakin bahwa Rasul adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Betul sekali ya. Nah, siapa yang masih ingat? Ya, selanjutnya siapa yang tahu ya, atau siapa yang masih ingat apa tugasnya Nabi dan Rasul? Saya, Pak. Ya, silakan. Nabi dan Rasul ditugaskan untuk membimbing umatnya agar menempuh jalan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selamat dunia dan akhirat. Ya, betul sekali ya. Jadi tadi beriman
beriman kepada Nabi dan Rasul itu percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi. Sedangkan tugasnya ya Nabi dan Rasul itu ditugaskan untuk memperbaiki akhlak manusia. Materi kita pada pagi hari ini berkaitan dengan materi sebelumnya ya. Nah, para nabi dan rasul itu tidak pernah berperilaku nifaq atau munafik ya, tidak pernah berperilaku munafik karena sangat dibenci oleh Allah ya. Nabi dan rasul tidak pernah mencontohkan umatnya untuk berperilaku yang buruk. Salah satunya yaitu sifat nifaq atau munafik ya, karena sifat nifaq atau munafik itu dibenci oleh Allah, kan nantinya dimasukkan ke dalam neraka. Nah, anak-anakku semuanya, Pak Guru mau bertanya ya, siapa yang pernah dengar atau yang tahu tentang apa itu nifaq? Angkat tangannya. Ya, silakan. Nifaq artinya berbuat baik kepada orang lain. Ya, betul sekali ya. Ya, betul sekali. Jadi nifaq itu artinya berpura-pura baik kepada orang lain. Ya, santri. Siap. Hari ini kita belajar apa tadi? Menghindari akhlak tercela, yaitu nifaq atau munafik. Nah, pada pagi hari ini tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama ya, menjelaskan pengertian dan ciri-ciri sifat munafik berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, siapa yang mau membaca? Angkat tangannya. Ya, silakan. Kasih contoh-contoh perilaku munafik. Ya, yang nomor ketiga. Ya, silakan. Menganalisis dampak negatif dan cara menghindari sifat munafik. Ya. Dan yang keempat yaitu menampilkan drama singkat atau bermain peran tentang perilaku munafik. Jadi tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini memiliki manfaat ya, berperilaku ya. Jadi kita tidak boleh memiliki perilaku yang buruk dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita harus memiliki perilaku yang baik. Ya, anak-anakku semuanya ya, santri. Siap. Aku mau bertanya, apa yang terjadi jika berjanji tetapi tidak menepati janjinya? Ada yang tahu? Siapa? Ya, silakan Nisa. Termasuk perbuatan munafik. Ya, betul sekali ya, termasuk perbuatan munafik. Nah, kemudian Pak Guru mau bertanya ya, pernahkah kalian dalam kehidupan sehari-hari pernah melihat orang yang berjanji tetapi tidak menepatinya? Pernah? Nah, kemudian apa akibatnya jika perbuatan munafik terus-menerus dilakukan? Ya, dan bagaimana caranya agar kita dapat menjauhi perbuatan munafik? Nah, nanti kita akan sama-sama bahas ya di dalam diskusi kelompok. Ya, santri. Siap. Oke, jadi hari ini kita masuk dalam materi pembelajaran ya. Sebelum kita nanti menonton video, terlebih dahulu Guru akan membagi kelompok ya. Nanti menjadi 3 kelompok. Pak Guru akan memutarkan video ya tentang materi kita pada pagi hari ini. Nah, dan juga akan memutarkan video tentang salah satu contoh perilaku munafik. Nah, jadi kalian perhatikan baik-baik materi kita pada pagi hari ini. Nanti kalian akan diskusikan secara kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dengan mata pelajaran akidah akhlak dengan tema menghindari akhlak tercela, yaitu nifaq. Tujuan pelajaran yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dan ciri-ciri sifat munafik berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mengidentifikasi contoh-contoh perilaku munafik. Yang ketiga, menganalisis dampak negatif dan cara menghindari sifat munafik. Coba jelaskan kenapa yang ada di pertanyaan ini. Menjelaskan tentang sedangkan materi yang ada juga akan menambahkan sifat aslinya yang memiliki sifat keburukan. Penjelasannya, nifaq berasal dari kata nafaqah yang berarti berpura-pura. Secara istilah, nifaq adalah sifat seseorang yang mengaku beriman kepada Allah
namun dalam hatinya menyembunyikan kekufuran dan permusuhan. Orang yang memiliki sifat ini disebut munafik. Ya, siapa yang mau membacakan ayat tersebut? Saya. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di tingkat paling bawah dari neraka. Ya, baik, terima kasih ya. Perhatikan video salah satu contoh perilaku tidak menepati janji ya. Nah, gitu dong. Iya, sebentar. Ini masih satu video, Kak. Nggak bisa. Pokoknya gantian. Ya, baik anak-anakku semuanya. Santri? Iya. Santri? Iya. Jadi kalian sudah menonton video materi pelajaran pada pagi hari ini ya. Nah, kemudian kalian sudah menonton juga salah satu contoh perilaku munafik ya. Nah, kemudian sebelum Pak Guru membagikan LKPD, lembar kerja yang harus kalian kerjakan, nah terlebih dahulu kita bermain game ya. Kepala, pundak, lutut, kepala, telinga, mata, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pulpen. Ya, selanjutnya Pak Guru akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan secara kelompok ya. Jadi kerjanya tidak satu orang saja kerja, tetapi harus dikerja secara bersama ya. Ada yang menulis ya, ada juga yang mencari jawabannya ya, seperti itu. Ya, jadi sebelum dikerjakan, oke, santri, santri, jadi sebelum dikerjakan, coba perhatikan dulu gambar kerja yang ada di depan ini ya. Nah, Pak Guru akan menyampaikan cara untuk mengerjakannya ya. Nah, poin yang pertama, diskusikan dengan kelompokmu, kemudian presentasikan di depan kelas. Nanti kalian kerjakan ya soalnya. Kalian tulis jawabannya di lembar kerjanya, dan kemudian nanti kalau sudah selesai, kalian akan presentasikan di depan kelas. Poin B, nah, buatlah teks percakapan naskah bermain peran tentang seorang anak yang bersikap munafik lalu disadarkan oleh temannya. Sertakan dengan pesan moral di akhir cerita. Nah, nanti kalian akan membuat naskah bermain peran. Nah, nanti kalau sudah selesai, kalian akan tampilkan di depan kelas ya, per kelompok seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau ada yang soal belum jelas bisa ditanyakan oleh Pak Guru ya. Ya boleh. Ya belum. Tiga. Oh sama ini. Nah, ini 1, 2, 3 ini di sana. Jadi perhatikan soalnya ya, kerjakan dengan hati-hati ya, dengan teliti apa yang diminta dalam soalnya tersebut. Terus ketukar.
Biar jatuh kan? Nah, yang poin terakhir ya. Mana nomor 6 ya? Nanti kalian diskusikan kelompok. Nanti akan tampilkan kelompoknya. Ya. Oke, santri. Siap. Santri. Siap. Sudah semua? Sudah. Selanjutnya kalian presentasikan ya. Yang poin pertama kalian presentasikan di depan. Dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan nanti presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Santri. Siap. Tadi kan ya teman kalian mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Buatlah contoh perilaku munafik yang mungkin terjadi di sekolah atau rumah. Jelaskan mengapa itu termasuk munafik. 1. Berdusta atau berbohong. 2. Ingkar janji. 3. Khianat. Apa akibat atau dampak dari sifat munafik bagi diri sendiri, teman dan lingkungan sekitar? 1. Hidupnya gelisah, tidak tentram. 2. Tidak dipercayai oleh orang lain, dijauhi oleh teman dan masyarakat. 4. Mendapat ancaman siksa neraka jahanam. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 1 ya. Nah, selanjutnya apakah ada yang memberi saran atau ada yang bertanya? Angkat tangan. Ya, silakan. Ya, apakah boleh tidak jujur kalau tidak ada yang tahu gitu? Tidak boleh, orang tidak tahu, tapi Allah tahu kalau kamu tidak jujur. Ya, itu ya jawabannya. Nah, jadi perlu perjelas lagi ya. Tadi pertanyaannya, apakah boleh kita tidak jujur, orang lainnya tidak tahu? Nah, jawabannya tidak boleh ya. Kita tetap harus jujur walaupun tidak ada yang tahu, karena Allah akan tahu ya. Allah Maha mengetahui segalanya. Nah, kemudian di samping kita, di kiri kanan kita juga ada para malaikat ya, malaikat Raqib dan Atid, mencatat amal baik dan mencatat amal buruk manusia. Jadi walaupun tidak ada orang, tetapi kita juga tetap harus jujur seperti itu ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Santri. Terima kasih ya tadi semuanya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Terima kasih semuanya karena sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Nah, poin yang dapat kita ambil dari kerja kelompok tadi, presentasi kalian, bahwa kalau Allah sangat membenci orang yang berbuat nifaq atau munafik, akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, selanjutnya bermain kelompok ya. Kalian sudah mengerjakan menulis teks naskah bermain peran. Kemudian kalian akan menampilkannya di depan kelas. Ya, silakan kita mulai dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan Bermain peran. Saya Mita sebagai narator, Aisyah sebagai Ilham, Citra sebagai Zahra, Putra sebagai Denny. Suatu sore, Ilham, Zahra, Denny dan Mila bermain bersama di taman sekolah. Mereka saling berbagi cerita dan percaya satu sama lain. Suatu hari, Ilham meminta tolong kepada Zahra untuk menjaga rahasianya. Zahra, aku mau cerita sesuatu tapi jangan besok saya. Ya Ilham, aku janji akan jaga rahasiamu. Kamu nggak bertanya Ilham pernah kehilangan bukunya di perpustakaan? Hah? Kok kamu tahu? Itu kan rahasia. Zahra, kenapa kamu menceritakan rahasiamu kepada orang lain? Kamu kan sudah berjanji. Maaf Ilham, aku tidak sengaja cerita ke Denny. Aku pikir tidak
Tapi itu membuat aku malu jika kepercayaan malah dikhianati. Benar, Zahra. Kepercayaan itu seperti kaca. Kalau pecah, sulit untuk diperbaiki. Aku benar-benar minta maaf, Ilham. Aku janji akan lebih berhati-hati dan tidak mengulanginya lagi. Demikian penampilan bermain drama kami dari kelompok 2. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempat. Apa ciri-ciri orang munafik? Yang pertama, jika dia berkata dia berbohong. Kemudian yang kedua, jika dia berjanji dia mengingkari. Kemudian yang ketiga, jika dia diberi amanah dia harus berdusta. Ciri-ciri tersebut termasuk perbuatan tercela tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita berperilaku demikian, nah, kita akan akibatnya kita akan dijauhi oleh teman yang tidak mau teman mau dekat sama kita. Contoh saja, seandainya ada teman kalian yang tidak jujur kepada kalian, pasti kalian tidak mau berteman dengan dia karena dia sudah tidak jujur. Ya sama halnya seperti itu. Kalian tidak boleh tidak jujur kepada orang lain. Harus menepati janjinya, tidak boleh juga berkhianat. Dan kemudian nantinya kalian kalau tidak jujur kemudian mengingkari janji dan juga berdusta, nantinya akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, ya. Kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu pengertian nifaq. Nifaq adalah berpura-pura baik kepada orang lain. Terus yang kedua, ciri-ciri perbuatan munafik. Yang pertama, Apabila berkata ia berdusta. ya, apabila berkata ia berdusta. Yang kedua, Apabila berjanji ia mengingkari. ya, apabila berjanji ia mengingkari. Terus yang ketiga, Apabila dia dikasih amanah ia berdusta. ya, apabila ia diberi amanah ia berkhianat. Ya. Santri. Ya. Jadi terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang sudah semangat untuk belajar pada pagi hari ini, ya. Kalian sudah mengerjakan diskusi kelompok dan juga kalian sudah bermain peran, ya. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih, ya. 2 kali tepuk pramuka. Ya, terima kasih, ya. Ya, baik. Santri. Selanjutnya Pak Guru akan membagikan soal post test, ya. Ini kalian kerjakan secara mandiri, tidak boleh lihat temannya, ya. Sudah dikerjakan semuanya? Sudah, Pak. Silakan kumpul tugasnya. Oke, santri. Kalian sudah mengerjakan soal post test. Nah, kemudian sebelum Pak Guru tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru mau memberikan tugas mandiri yang akan kalian kerjakan nanti di rumah, ya. Tugas mandirinya kalian bertanya kepada orang tua kalian, bapak atau ibu, pengalaman apa yang mereka dapatkan, ya, tentang perbuatan atau sikap nifaq atau munafik tersebut. Nah, nanti mereka orang tua kalian menceritakan pengalamannya, kalian kerjakan atau kalian tulis, ya. Nanti minggu depan akan Pak Guru periksa tugasnya kalian, ya. Baik, ya, paham? Paham. Santri? Siap. Santri? Siap. Nah, kemudian untuk kegiatan tema kita pada minggu yang akan datang, tentang indahnya perilaku terpuji. Yang sekarang kan menghindari perilaku tercela. Kalau sekarang minggu yang akan datang, kita akan membahas tentang indahnya perilaku terpuji. Ini pertanyaan refleksi
Apakah kalian sudah memahami pengertian dan ciri-ciri sifat munafik berdasarkan Al-Quran dan hadis? Yang kedua, apakah kalian bisa menyebutkan contoh-contoh perilaku munafik dalam kehidupan sehari-hari? Santri? Siap. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, santri. Siap. Santri. Siap. Lalu tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.